Halo, sangat senang kita bisa bertemu kembali dan kali ini kita akan membicarakan tentang pewarisan sifat, yaitu sifat yang terkait seks. Secara khusus, dalam kesempatan ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kondisi seperti buta warna dan hemofilia diturunkan dari orang tua ke anaknya dan mengapa anak laki-laki lebih sering menderita dibandingkan dengan anak perempuan. Tentu kita harus memahami secara detail pewarisan sifat terkait seks akan sangat berhubungan dengan kromosom. Dalam hal ini, kromosom seks tentunya. Kita tahu bersama bahwa kromosom itu adalah struktur di dalam sel yang mengandung DNA dan kita tahu DNA itu adalah materi yang bertanggung jawab dalam pewarisan informasi atau pewarisan sifat genetik. Nah, sifat ini termasuk adalah sifat yang membawa penyakit atau gen pembawa yang terletak pada kromosom seks. Manusia itu memiliki 23 pasang kromosom, 22 diantaranya adalah kromosom autosom, kromosom nomor 1 sampai nomor 22, dan satu pasang kromosom seks, yaitu kromosom nomor 23. Perempuan itu memiliki 2 kromosom X, makanya kita sebut perempuan itu adalah XX. Sementara laki-laki itu hanya memiliki 1 kromosom X, satu lagi pasangannya adalah kromosom Y. Oleh sebab itu laki-laki kita selalu sebut dengan XY. Nah, karena laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X, maka laki-laki akan lebih rentan untuk mendapatkan informasi atau kondisi yang terkait pada kromosom X, seperti buta warna dan hemofilia. Gen yang terletak pada kromosom X dalam hal ini kita sebut dengan gen terkait X, karena ada juga penyakit yang terkait pada kromosom Y. Nah, setiap gen yang bermutasi pada kromosom X ini bermutasi ke wild type-nya tentu akan mengakibatkan laki-laki lebih sering terkena. Kenapa? Karena laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Tidak ada kromosom X kedua yang bisa membackup kromosom X terdampak. Tidak seperti pada perempuan yang 2 kromosom X-nya, kalau 1 kena, maka yang 1 bisa menutupi. Karena biasanya kromosom yang terdampak adalah kromosom X resesif. Dan oleh sebab itu nanti kita tahu bersama bahwa perempuan itu dikenal sebagai pembawa sifat atau carrier. Nah, pembahasan kita mengenai sifat sesuai dengan jenis kelamin itu akan fokus pada 2 kasus atau 2 penyakit, yaitu buta warna dan hemofilia. Karena buta warna dan hemofilia itu terkait pada kromosom seks, secara khusus pada kromosom X. Nah, kita akan melihat bagaimana pola pewarisan sifat dari kedua kasus yang kita pilih, yaitu buta warna dan hemofilia. Kita mulai dulu
dengan pola pewarisan sifat pada buta warna. Contoh di sini, saya akan mengambil pola perkawinan antara seorang ibu normal, tapi dia pembawa atau carrier untuk gen buta warna, yang menikah dengan ayah yang memiliki penglihatan normal. Untuk memudahkan, saya akan memakai simbol warna merah, warna mata dalam gambar ini yang berwarna merah. Itu adalah gen buta warna atau X buta warna, sedangkan yang normal adalah warna mata hitam. Nah, untuk memudahkan, marilah kita memakai Punnett square atau papan catur. Pada baris atas itu adalah XX, satu X merah, satu X hitam, dan kolomnya adalah XY atau laki-laki. Karena ayahnya normal, maka kedua memiliki warna hitam. Pertemuan yang pertama, XX, X merah, X hitam. Yang kedua dalam papan catur ini, X hitam dengan X hitam. Kemudian yang ketiga, X merah dengan Y hitam. Dan yang terakhir adalah X hitam dan Y hitam. Komposisi di Punnett square ini akan mengkonfirmasi bahwa ada 50% XY atau satu bagian dari dua yang memiliki satu merah, X merah, dan Y tentunya Y karena bukan pembawa, itu normal. Dan inilah laki-laki buta warna. Karena hanya satu X, maka dia akan mendapatkan buta warna. Sedangkan perempuan satu X yang merah, dia normal tapi carrier. Yang satunya full normal, kemudian 50% laki-laki adalah full normal karena X-nya hitam. Nah, kalau tadi perkawinan antara ibu carrier dan ayah normal, sekarang kebalik, ibunya sehat, dua-dua hitam, tapi ayah buta warna. Kita lihat di sini bahwa semua keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, itu normal. Walaupun anak perempuan 100% justru carrier atau pembawa. Terlihat di sini bahwa ayah yang buta warna, tapi karena kawin dengan ibu sehat, maka anak-anaknya tidak ada yang buta warna. Jadi carrier untuk perempuan dan laki-laki full normal. Jadi ibu sehat atau normal, tapi ayah memiliki penglihatan buta warna, tidak ada kemungkinan keturunan anaknya buta warna. Perbandingan dari dua contoh atau pola pernikahan ini, dari ibu yang normal tapi carrier, ayah normal, dan yang satunya adalah ibu sehat tapi ayah buta warna, itu sama sekali membedakan bagaimana komposisi keturunan. Kita lihat di sini review pada gambar atau slide sebelumnya, walaupun ayah normal tapi ibu pembawa, maka akan terdapat anak laki-laki penderita buta warna. Di sisi lain, walaupun ayah penderita buta warna menikah dengan ibu sehat, maka semua anaknya akan sehat. Menarik tentu kita lihat di sini bahwa ibu sebagai penentu keturunan. Komposisi ini kembali mengonfirmasi bahwa hanya anak laki-laki yang menderita buta warna. Hanya anak laki-laki yang kemungkinan besar kena buta warna. Karena hanya satu kromosom X, sekali lagi karena hanya dengan satu kromosom X, maka anak laki-laki akan terkena buta warna
apabila kromosom X yang dia terima adalah kromosom X mutan. Sekarang, mari kita lihat pola pewarisan sifat penyakit hemofilia, suatu penyakit gangguan pembekuan darah yang terkait seks. Sebenarnya pola pewarisan sifat ini mirip atau bahkan sama sekali sama dengan pola pewarisan sifat buta warna yang sudah kita lihat sebelumnya, karena kedua-duanya itu terkait pada kromosom X. Artinya, ibu yang memiliki satu kromosom X terdampak akan terlihat sehat karena satu X-nya normal tentunya, dan ibu ini akan bersifat carrier. Dicontohkan di sini, apabila terjadi pernikahan antara ibu carrier, yang dalam hal ini untuk memudahkan disimbolkan berwarna merah muda dan setengahnya berwarna biru muda, itu menikah dengan ayah normal. Satu kromosom X dari ibu yang terdampak akan bertemu dengan satu kromosom X dari ayah yang normal, sehingga menghasilkan anak perempuan XX berbeda warna. Kemudian, satu kromosom X terdampak dari ibu akan bertemu dengan kromosom Y dari ayah, sehingga menghasilkan anak laki-laki berbeda warna. Nanti akan dijelaskan selanjutnya apa arti beda warna ini, karena ini juga hanya simbol untuk memudahkan. Selanjutnya, keturunan anak perempuan itu menerima satu kromosom X normal masing-masing dari ibu dan dari ayah. Dan yang terakhir, keturunan anak laki-laki menerima satu kromosom X dari ibu yang normal. Nah, anak perempuan pertama yang berbeda warna ini adalah carrier karena menerima satu kromosom terdampak dari ibu. Sementara anak laki-laki ini yang berbeda warna, artinya X berwarna merah muda dari ibu, dan Y tentunya normal karena Y tidak membawa apapun, maka anak laki-laki ini akan menerima warisan hemofilia dari ibu yang membawa satu kromosom X terdampak. Sementara kedua anak terakhir, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sepenuhnya normal. Nah, untuk memperjelas mengenai posisi ibu sebagai penentu keturunan, maka kita akan melihat satu pola pernikahan lain lagi dengan yang pertama, yaitu pola pernikahan antara ibu normal dengan ayah penderita. Nah, terlihat di sini setelah penggabungan kromosom, maka hasilnya adalah anak perempuan normal, anak laki-laki juga normal, anak selanjutnya perempuan normal, dan anak laki-laki selanjutnya adalah normal. Menarik kita lihat di sini tentunya. Saya analogikan sehat, menikah dengan sehat akan menghasilkan anak yang sakit. Tapi sehat menikah dengan sakit justru menghasilkan anak normal. Seperti kita lihat di sini, bahwa kedua pola pernikahan ibu carrier dengan ayah normal, sehat dengan sehat, akan menghasilkan 50% laki-laki hemofili, sementara yang satunya sehat dengan sakit normal ibu, kemudian ayah menderita hemofilia, maka semua anak adalah normal. Laki-laki malah normal sepenuhnya. Tapi perempuan memang sehat tetapi membawa satu kromosom X terdampak. Nah, dari gambar ini, dari kedua pola pernikahan ini,
maka kita akan lihat bahwa hemofili yang terkait seks itu didorong oleh gen mutan yang terkait pada kromosom X. Dengan demikian, walaupun ibu sehat tetapi membawa satu kromosom terdampak, maka anak laki-laki akan menerima kromosom terdampak itu. Tentu ini akibatnya sangat fatal karena anak laki-laki akan menderita sakit karena tidak ada backup sama sekali dari kromosom X yang sehat. Karena pasangan X laki-laki yang satu bukan X yang sehat, tetapi Y. Di konformasi di sini sangat jelas bahwa ibu pembawa akan sangat mempengaruhi pola pewarisan sifat, dalam hal ini sifat penyakit hemofilia yang terkait kromosom seks. Ibu pembawa atau ibu normal sehat yang kawin dengan ayah sehat sekali lagi akan menurunkan gen mutan ke anak-anak, terutama anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Sementara ayah sakit tidak akan menurunkan penyakitnya ke anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, apabila menikah dengan ibu normal sepenuhnya. Demikianlah video tentang pewarisan sifat yang terkait seks ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan lebih memahami bagaimana gen diwariskan dari orang tua ke keturunan. Sehat-sehat selalu dan sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya menonton video ini sampai selesai.